Hai Konco Web TV, tidak asing dengan bangunan di belakang Nana? Betul sekali, kita sedang ada di The Lodge Marongkertek yang merupakan villa atau tempat tinggal dengan desain ala bangunan kuno yang sekarang ramai digunakan sebagai venue berbagai acara, terutama venue pernikahan. Nah, penasaran nggak nih kira-kira ini bangunan sebenarnya peninggalan zaman Belanda atau gimana? Penasaran pengen ikutin ceritanya? Tonton sampai akhir program Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. The Lodge Marongkertek. Kalau namanya mungkin Konco sudah tidak asing lagi ya. Lokasinya juga bisa jadi sering Konco lewati karena tepat berada di pinggir jalan alternatif Kertek menuju arah Reco, karena jalan tak jauh dari pos ojek Karangluhur, Marongkertek. Bergaya ala bangunan kuno, banyak orang yang mengira bahwa The Lodge Marongkertek ini merupakan bangunan lama peninggalan zaman Belanda. Namun rupanya The Lodge tak setua itu loh Konco. Adalah Sumarjo yang merupakan penjaga sekaligus saksi nyata perjalanan The Lodge sejak awal mula proses pembangunannya hingga sekarang. Ya sebetulnya The Lodge Marong ini kan tempat tinggal dulu Pak. Ini orang Jerman. Lalu dia berdomisili Amerika. Sebetulnya dia marinir Amerika. Tapi masuk ke Indonesia sekitar tahun 50-an lah. Ya kalau orang mau manggil itu biasanya itu Jack gitu lah. Ya ini memang istilahnya itu kayak arsiteknya sendiri nih, ya Mr. Jacknya sendiri. Tapi kan kalau tukang-tukangnya yang garap sini kan memang orang-orang sini. Itu memang dibuat desain dari Amerika Latin memang. Karena dia memang domisilinya di Amerika, dia marinir Amerika memang. Ya, The Lodge Marongkertek bukanlah bangunan peninggalan zaman Belanda ya Konco, melainkan bangunan milik marinir Amerika asal Jerman yang pindah ke Indonesia sekitar tahun 1950 dan mulai menggeluti bidang usaha di beberapa kota di Indonesia seperti di Bogor, Jepara, hingga ke Wonosobo pula. Awalnya itu kan dia usaha di Jepara, Mr. itu. Lalu buat pabrik mebel di Jepara. Lalu dia mebelnya itu mau dikembangkan sebenarnya di sini. Di sini juga ada pabriknya tuh di atas. Terus dia juga ada di Sirangkel. Di Sirangkel itu kan tahu banyak mentu, banyak si Karim. Terus dia punya istri orang Batur, ya, orang Dieng Batur. Dia punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Kalau anaknya sekarang ada di Bali satu, di Amerika juga satu sekarang. Sumarjo menjadi saksi masa awal mula kedatangan Mr. Jack ke Wonosobo untuk mengembangkan usahanya tersebut. Guna kelancaran usaha pabrik furniture ini, sekitar tahun 90-an Mr. Jack membangun villa yang kini telah berpindah tangan dan diberi nama The Lodge. Villa tersebut digunakan sebagai tempat beristirahat para tamu yang merupakan customer pabrik yang asalnya dari berbagai daerah lain di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. The Lodge ini kan bukan bangunan tinggalan Belanda zaman dulu itu enggak ya, memang bukan. Ini kan dibangun barulah sekitar tahun 90-an. Tapi kan orang kira itu bangunan kuno, bangunan lama kan. Mulai awal pembelian itu kan 90-an lah. Terus dibangun itu 95 lah. 95 terus dibangun ya itu. Sampai operasinya itu tahun 2005 itu berdirinya pabrik. Udah jalan lah, sekitar karyawan itu baru lama. Sekitar 1 tahun jalannya. Itu karyawan udah banyak pabrik dulu. Padahal sekitar 200-an lah. Ya ini ekspor. Ya.
Tapi kan karena vakum tersebut kan karena bahan bakunya memang jadi pilihan. Karena dia itu kalau cuma buatan istilahnya itu yang tidak bagus itu dia tidak jalankan, ya pesanan dari luar. Masa kejayaan pabrik furniture lengkap beserta villa milik Mr. Jack ini rupanya tak bertahan selamanya. Pasca beberapa waktu pabriknya vakum, Mr. Jack menjual villa miliknya ini kepada warga asli Wonosobo yang kemudian menyulapnya menjadi villa bernama The Lodge, dibuka untuk umum yang dapat bebas disewakan untuk berbagai acara, terutama acara besar seperti pernikahan. Bukan baru saja Mbak ya, sekitar 5 tahunan Mas. Kalau dulu kan terkenalnya itu rumah Belanda Pak. Ya tetap masih villa Pak, tapi kan udah disewakan. Ya terutama itu biasanya yang sering itu sekarang buat mantenan. Ya kadang buat rapat-rapat, ya siapa saja sih boleh, tapi kan faktornya besar ya gitu Mbak. Kumpulan apa kayak gitu lah ya, biasanya kumpulan keluarga ya bisa. Di sini juga ada kamar-kamarnya juga kan. Dengan luas kurang lebih 7 hektar termasuk ex-pabrik furniture-nya, area The Lodge ini rupanya mampu menampung berbagai acara dengan peserta atau pengunjung hingga ribuan orang loh konco. Selain itu, desain bangunan yang otentik, taman-taman luas indah dan estetik dari The Lodge ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para klien untuk menyewa dan menjadikannya sebagai venue acara spesial mereka, terutama bagi mereka yang mendambakan acara garden party cantik nan ciamik. Dengar sih katanya pada seneng Mbak, pada seneng. Ya puas lah, karena sini bisa menampung banyak orang Pak. 5.000 orang aja bisa muat tamu-tamu, tapi kan faktornya memang besar. Ini memang faktor besar karena parkiran pun luas Mbak. Selain di area depan atau di taman yang biasanya digunakan untuk area garden party, terutama saat acara pernikahan, area di dalam villa ini juga biasanya digunakan para calon pengantin untuk berdandan maupun melakukan aktivitas lainnya, berkumpul bersama keluarga, beauty photoshoot, dan masih banyak lagi. Wajar ya konco, karena memang area ini selain nyaman, tenang, digunakan untuk tinggal, juga estetik. Jadi kalau digunakan untuk beauty photoshoot itu mantap. Tak hanya otentik, indah, dan estetik, baik bangunan dan tamannya, jenis tanaman yang tumbuh subur di setiap bagian dari The Lodge ini juga sangat unik-unik loh konco. Bahkan masyarakat sekitar hingga menyebut bahwa segala jenis tanaman yang tidak ada di Wonosobo bisa jadi akan ditemukan di The Lodge. Rupanya hal tersebut lantaran sejak dulu perintis The Lodge yaitu Mr. Jack memiliki kegemaran dalam pengembangbiakan tanaman. Ia sering membawa beragam jenis tanaman unik hingga langka dari banyak negara di dunia ke Indonesia, khususnya ke villanya di Wonosobo ini. Ya kalau yang jarang kan sini kan banyaknya itu palem Mbak, palem itu dari luar semua Mbak. Itu kan akar-akar kayak gitu kan. Itu dari Afrika itu bisa dimakan Mbak. Itu direbus itu yang tinggi itu loh, yang berduri. Itu juga di sini ada itu yang satu yang paling istilahnya itu istimewa ya kalau sini itu, tapi kan 50 tahun itu buahnya. Setelah baru saja buah, itu namanya kelapa purba Pak. Nah, gimana nih konco? Tertarik untuk mengunjungi atau bahkan menyewa villa The Lodge Marongkertek sebagai venue untuk beragam acara indah kamu? Tentu bisa, hubungi CP yang tertera ya. Kemudian ada lagi tempat-tempat bersejarah atau hal random yang ingin konco ketahui lewat program Telusur Web TV? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Jangan lupa like, share video ini, serta subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Telusur, menelusuri, dan mengetahui.